Dunia otomotif sedang berubah, dan perubahan ini tidak main-main. Selama puluhan tahun, Jepang menjadi simbol kekuatan industri mobil global. Namun hari ini, dominasi itu mulai terlihat retak. Penjualan melemah, strategi dipertanyakan, dan tekanan datang dari berbagai arah. Di saat yang sama, pemain baru justru melesat cepat, bahkan mulai mengambil alih pasar. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari penurunan industri otomotif Jepang, atau justru awal dari era baru? Nama-nama besar seperti Toyota, Honda, dan Nissan selama ini dikenal sebagai raksasa otomotif dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, laporan menunjukkan adanya penurunan performa di sejumlah lini bisnis mereka. Tekanan datang dari berbagai sisi, biaya produksi meningkat, persaingan global semakin ketat, dan perubahan teknologi yang sangat cepat. Nissan menjadi salah satu contoh paling jelas dari tekanan ini. Perusahaan ini melakukan restrukturisasi besar, termasuk penutupan beberapa fasilitas produksi dan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Penurunan penjualan di pasar utama seperti Amerika dan China menunjukkan bahwa persaingan kini tidak lagi mudah bagi pemain lama. Today, Nissan announced that it plans to transfer and integrate vehicle production at the Oppama plant in Yokosuka City, Kanagawa Prefecture, into Nissan Motor Kyushu in Fukuoka Prefecture. This is part of the global restructuring initiative under the Re-Nissan plan to optimize production worldwide. Finally, let me reiterate that today's announcement marks a restructure that comes with significant pain. However, I firmly believe that carrying through with these actions is essential to overcome the current difficult situation and returning to a path. Selain faktor internal, industri otomotif Jepang juga menghadapi tekanan global. Perubahan nilai tukar, inflasi, hingga kebijakan perdagangan internasional membuat biaya produksi semakin tinggi. Akibatnya, harga produk menjadi kurang kompetitif dibandingkan rival dari negara lain. Sebagai pemimpin pasar global, Toyota masih mencatat keuntungan. Namun, tren menunjukkan adanya penurunan laba dalam periode terbaru. Ini menjadi sinyal bahwa bahkan pemain terbesar pun tidak sepenuhnya kebal terhadap perubahan besar di industri ini. Sementara itu, Honda menghadapi tantangan dalam strategi elektrifikasi. Investasi besar di kendaraan listrik belum sepenuhnya menghasilkan hasil yang optimal. Hal ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kembali pendekatan mereka agar lebih sesuai dengan kondisi pasar global yang dinamis. Di tengah tekanan ini, produsen asal Cina seperti BYD justru berkembang pesat. Mereka menawarkan harga lebih kompetitif, teknologi baterai yang terus berkembang, dan integrasi software yang lebih modern. Kombinasi ini membuat mereka semakin kuat di pasar global. Dunia kini sedang bergerak menuju elektrifikasi. Di berbagai negara, penjualan kendaraan listrik meningkat, sementara kendaraan berbahan bakar fosil mulai mengalami perlambatan. Faktor pendorongnya meliputi kenaikan harga energi, kuat kebijakan lingkungan, dan efisiensi biaya jangka panjang. Kebijakan dari negara besar juga ikut membentuk arah industri ini. Misalnya, perubahan kebijakan di Amerika Serikat di bawah Donald Trump sempat mempengaruhi dinamika kendaraan listrik secara global. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang memaksa produsen untuk lebih adaptif. Di tengah perubahan global ini, Indonesia justru berada di posisi strategis. Investasi besar mulai masuk ke sektor kendaraan listrik, menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi potensial di Asia Tenggara. Dampaknya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan pertumbuhan industri nasional. Menghadapi tantangan ini, Jepang mulai melakukan diversifikasi. Investasi diarahkan ke sektor lain seperti energi, teknologi, dan manufaktur lanjutan.
Langkah ini menunjukkan bahwa mereka sedang berusaha beradaptasi dengan perubahan zaman. Industri otomotif global kini berada di titik perubahan besar, bukan sekadar persaingan antar perusahaan, tetapi pergeseran menuju era baru yang didorong oleh teknologi, kebijakan, dan kebutuhan pasar. Jepang mungkin sedang menghadapi tekanan, namun sejarah menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang mampu beradaptasi. Sementara itu, negara-negara lain, termasuk Indonesia, memiliki peluang besar untuk mengambil peran lebih besar di masa depan. Dan satu hal yang pasti, perubahan ini belum selesai.